Perkembangan remaja di jenjang SMP yang umumnya berusia 12-15 tahun merupakan salah satu paling krusial dalam kehidupan seorang anak, di mana pada tahap ini remaja berada di masa transisi dari kanak-kanak menuju ke dewasa, sehingga mereka mengalami perubahan signifikan yang memengaruhi aspek kehidupannya. Perubahan ini mencakup aspek fisik, emosional, sosial, dan kognitif yang saling berhubungan serta memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian dan karakter mereka di masa depan. Pada perkembangan fisik, biasanya ditandai dengan masa pubertas, di mana remaja mengalami perubahan fisik seperti pertumbuhan tinggi badan yang pesat, perubahan suara terutama pada remaja laki-laki, serta perkembangan organ reproduksi. Contohnya, remaja laki-laki mengalami perubahan suara yang lebih berat, sementara remaja perempuan mulai menstruasi dan perubahan bentuk tubuh. Pada perkembangan emosional, biasanya dipengaruhi oleh hormon. Perubahan hormon ini seperti peningkatan estrogen pada remaja perempuan atau testosteron pada remaja laki-laki yang mempengaruhi emosi mereka. Akibatnya, remaja cenderung mengalami suasana hati yang tidak stabil. Dalam satu waktu, mereka bisa merasa sangat bahagia, tetapi beberapa saat kemudian mereka bisa menjadi marah, sedih, atau frustasi tanpa alasan yang jelas. Contoh nyatanya, seorang remaja perempuan mungkin merasa sangat emosional atau sedih saat menjelang menstruasi, meskipun tidak ada masalah yang jelas. Selain itu, mereka mulai mengenali dan mengelola emosi mereka. Namun, kemampuan ini masih dalam proses berkembang, sehingga mereka mungkin sering mengalami konflik dengan orang tua, guru, atau teman sebayanya. Ini saya akan lanjutkan di mana poin ketiga, yang itu perkembangan sosial. Memiliki 3 poin pembahasan yang dimana pengaruh teman sebaya terhadap perkembangan sosialnya, terus hubungan sosial, terus juga konflik dengan orang tuanya yang menyebabkan perkembangan sosial ya. Yang pertama, di pengaruh teman sebaya. Teman sebaya menjadi teman yang sangat penting dan mereka cenderung dapat dipengaruhi oleh teman atau kelompoknya. Karena pertumbuhannya memang bertemu dengan mereka dan lebih sering bertemu dengan mereka yang menyebabkan akhirnya siklus itu bisa berubah dan pengaruh perubahan pada kepribadiannya. Yang kedua, adanya hubungan sosial di mana remaja mulai menjalin hubungan yang lebih kompleks, termasuk hubungan persahabatan atau yang lebih dalam hubungan romantis, maksudnya hubungan percintaannya, di mana di sini hubungan sosial ini mencakup kepada hal-hal atau yang bisa dirasakan lebih dalam lagi, di mana gak semuanya itu sesimpel kayak kita teman, kita keluarga dan hal-hal lainnya. Tapi pada hubungan sosial ini adalah di mana mereka itu mempunyai nilai yang lebih di matanya, tapi melebihi dari yang dia katakan. Jadi hubungan yang tidak bisa diucapkan. Yang ketiga, ada konflik dengan orang tua, di mana ini pengaruh yang lumayan besar dan cukup besar, gitu. Di mana mereka sering ingin lebih mandiri, yang bisa menyebabkan benturan dengan orang tua atau guru. Nah, karena pada masa itu, perkembangan sosial pada masa SMP ini, mereka itu udah namanya di tahap perkembangan mau dewasa. Jadi dimana kayak dia udah nggak mau udah teratur lagi, mungkin udah punya privasi sepertinya pada masanya gitu. Dimana dia sudah mulai menentukan jati dirinya seperti apa dia dan dia ingin kemana situ. Mungkin segitu aja untuk perkembangan sosialnya. Dilanjut untuk perkembangan kognitif gitu, yang dimana menjadikan 3 poin lagi. Yang pertama adalah pemikiran abstrak, yang kedua kemampuan mengambil keputusan, yang ketiga rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, ini adanya perkembangan kognitif ketika masa SMP yang membuat pengaruh perkembangan sosial juga bisa terpengaruh. Yang pertama dulu kita bahas pemikiran abstrak, di mana remaja mulai mampu berpikir secara abstrak, memahami konsep seperti keadilan, moralitas, dan perencanaan masa depan. Oke, di sini remaja itu mulai kalau masa depan tuh bakal begini, mungkin mulai merencanakan dan mulai ada pikiran gitu, di mana
seperti apa dia ke depannya, mau apa dia ke depannya, terus pencapaian apa yang akan dia dapat gitu, rencana apa yang ingin dia buat ke depannya. Lalu Pun tantangan yang dihadapi yaitu meliputi tekanan akademik seperti beban tugas sekolah yang sangat banyak ataupun ujian yang sangat rumit. Yang kedua, merupakan pembulian atau perundungan yang dapat terjadi baik secara langsung maupun secara tidak langsung atau dari media sosial. Kemudian yang ketiga yaitu ketergantungan teknologi. Seperti contohnya adalah ketergantungan ponsel atau gawai yang membuat para remaja jadi abai dengan sekitar dan abai dengan tugas-tugas yang seharusnya mereka lakukan, yang hal ini juga dapat mempengaruhi keseimbangan mental mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pun solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan yang telah saya sebutkan yaitu melalui peran orang tua dan juga peran guru. Salah satunya dengan memberi dukungan emosional. Para remaja menghadapi berbagai macam hal yang baru sehingga mereka sangat membutuhkan dukungan emosional dan mereka juga mengalami perubahan untuk menuju ke arah dewasa. Maka dari itu mereka sangat membutuhkan pengertian dan dukungan emosional dari guru dan orang tua. Kemudian yang kedua adalah bimbingan moral. Mereka juga harus diberitahu arah mana yang baik bagi mereka dan arah mana yang tidak baik bagi mereka sehingga mereka tidak akan tersesat. Kemudian yang ketiga yaitu komunikasi terbuka. Kita sebagai orang tua ataupun guru harus memberikan ruang untuk berkomunikasi bagi para remaja agar mereka mau mengkomunikasikan apa yang mereka rasakan sehingga kita bisa membantu mereka untuk menunjukkan jalan yang benar.